Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman mobile pertemuan keempat atau pertemuan setelah minggu kemarin kita membahas tentang perulangan atau struktur lanjutan di pemrograman mobile. Yang kemarin kita sudah membahas for, while, dan untuk perulangan yang lain seperti dual, dan sebagainya itu silahkan kalian kembangkan sendiri, cari berbagai macam contoh kasus dan praktekkan sendiri untuk pengembangan keilmuan kalian. Nah, kemudian materi selanjutnya hari ini atau di pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi dan prosedur dalam pemrograman mobile. Apa itu Pak fungsi dan prosedur? Kita bahas fungsi terlebih dahulu. Jadi fungsi ini merupakan blok kode yang dapat digunakan kembali dengan nama tertentu. Kemudian, ini perlu diingat, fungsi dapat menerima input atau parameter dan bisa menghasilkan output atau nilai balik. Ini yang perlu digarisbawahi perbedaan antara fungsi dan prosedur nantinya, bahwa kalau fungsi itu bisa menghasilkan output atau nilai balik. Maksudnya apa? Dapat menghasilkan nilai tertentu. Nah, contoh penggunaan fungsi itu digunakan untuk menghitung. Nah, ini contohnya menghitung luas persegi. Jadi yang pertama perlu kalian tekankan, fungsi itu adalah blok kode. Nah, dari sini yang nanti bisa dipanggil kembali. Nah, ini contoh kode programnya. Nah, fungsinya ada di sini. Ini nanti bisa dengan menuliskan ini di awal, nanti kita bisa panggil kembali, di mana ketika kita menginputkan parameter, ini parameternya sisi atau nilai yang akan dimasukkan adalah nilai sisi. Nah, nanti nilai ini bisa menghasilkan nilai yang lain ketika menggunakan rumus. Ini rumusnya kan sisi kali sisi. Jadi ketika kita memasukkan nilai 5, maka dia akan muncul nilai luas persegi yang berbeda dari 5. 5 kali 5 berarti 25. Begitu dengan rumus yang lainnya. Pada intinya, kalau fungsi itu bisa menerima input atau parameter dan menghasilkan output. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah di sini. Nilai balik. Nah, ini yang ada di fungsi. Nah, kita akan bahas satu persatu coding yang dijadikan contoh ini. Jadi contoh implementasi dari penggunaan fungsi dalam pemrograman mobile itu untuk menghitung. Nah, contoh penggunaan fungsinya kita akan menghitung, membuat kode program atau coding untuk menghitung luas persegi. Codingnya seperti ini. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Kita bahas sintaks atau kode ini. Public integer hitung luas persegi. Nah, ini sintaks ini adalah merupakan deklarasi fungsi dengan nama hitung luas persegi. Nah, ini untuk mendeklarasikan fungsi maka pakai kode ini. Nah, kita mau buat fungsi apa? Fungsi penghitungan untuk luas persegi. Nah, maka caranya adalah kita tuliskan public integer. Nanti yang dimasukkan adalah tipe datanya integer. Fungsinya yang akan dibuat fungsi apa? Fungsi hitung luas persegi. Yang mana di dalamnya ini tipe datanya integer, kemudian variabelnya adalah sisi. Menerima satu parameter. Nah, di sisi ini adalah parameter. Parameter atau variabel. Bertipe data integer. Dan mengembalikan nilai, ini mengembalikan nilainya. Nah, atau return nilainya ini. Mengembalikan nilai integer. Kemudian return sisi kan dari sini. Ini parameternya. Nah, parameternya akan dimasukkan atau nilai yang akan dimasukkan adalah sisi. Nah, kemudian untuk menghasilkan nilai balik yang lain, maka perlu rumus. Nah, sisinya dimasukkan ke sini, sisi dikali sisi. Ini merupakan rumus luas persegi. Nah, sisi kali sisi.
Jadi untuk mendeklarasikan fungsi pakai ini. Untuk parameter yang akan dimasukkan berarti ada di dalam kurung ini, dan nilai kembalinya itu ini integer yang akan dinilai kembali dari hasil penghitungan ini yang akan didapat juga berbentuk atau bertipe data integer. Kemudian rumus yang digunakan adalah ini. Nah, untuk mengembalikan nilai, rumus yang digunakan adalah ini, rumus persegi luas persegi. Kemudian setelah itu fungsi sudah dideklarasikan, maka kita tinggal memanggil fungsi yang sudah dideklarasikan. Dengan cara kita akan membuat panggilan berupa nanti kita akan panggil pakai deklarasi luas persegi, di mana luas persegi ini sama dengan fungsi yang kita buat tadi dengan parameter panjang sisi. Ini nanti nilai yang akan kita masukkan. Kemudian hitung luas persegi sama dengan ini untuk memanggil fungsi hitung luas persegi dengan parameter panjang sisi. Kemudian luas persegi ini menyimpan nilai hasil dari fungsi. Jadi hasil dari sisi kali sisi ini disimpan di mana, Pak? Disimpan di luas persegi ini. Nah, hasilnya kayak seperti ini. Nah, ini tidak saya pisah, langsung saya masukkan contohnya di sini. Sudah Bapak tulis ulang kodenya, kemudian Bapak compile di compiler online seperti biasa. Jadi kita deklarasikan dulu public class-nya, luas persegi, kita akan membangun atau membuat program luas persegi. Kemudian kita deklarasikan fungsi kita buat dulu. Nah, deklarasinya bagaimana? Pakai ini. Public static integer, kita akan mengalihkan nilai integer. Fungsi yang akan kita buat adalah fungsi hitung luas persegi, kemudian parameternya adalah ini. Parameter sisi dengan tipe data integer. Kemudian untuk mengembalikan integer ini kita pakai rumus sisi kali sisi sesuai dengan rumus luas persegi. Kemudian setelah itu kita ke bawah memanggil untuk proses pemanggilan fungsi. Fungsinya sudah kita buat. Jadi ketika ke depan nanti kalian, maksudnya ketika ke depan nanti kalian membuat sebuah program yang panjang codingnya, nah kemudian kalian punya rumus-rumus tertentu, maka kalian bisa menuliskan rumusnya di atas terlebih dahulu. Seperti ini. Baru nanti kalian bisa panggil di kode-kode yang di bawah. Maksud fungsi itu seperti itu. Nah, kita akan masukkan nilai sisinya terlebih dahulu dengan deklarasi seperti ini. Kemudian, nah tadi yang ini untuk memanggil fungsi. Nah, kita deklarasikan nilai yang menyimpan hasil dari ini, hasil dari sisi kali sisi. Nah, nanti akan tersimpan di luas persegi. Kemudian kita panggil fungsinya. Luas persegi sama dengan fungsi hitung luas persegi, di mana fungsi dari hitung luas persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian setelah kita panggil, kita hitung, kemudian kita tampilkan hasil luas persegi di sini. Nah, ini deklarasinya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Masukkan sisi persegi, kita akan diminta untuk memasukkan nilai sisinya terlebih dahulu. Kita masukkan 5. Nah, kemudian hasil dari 5 ini adalah 5 kali 5. Hasil luas perseginya dengan nilai sisi 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Nah, ini adalah fungsi dalam pemrograman mobile. Dimana ketika kita punya rumus, punya nilai-nilai yang punya rumus, kita bisa menuliskan dulu di awal, kemudian di program yang coding yang di bawah kita tinggal panggil saja rumus-rumus yang sudah kita deklarasikan di awal. Kalau misalkan kalian memiliki 5 rumus, ya bisa kalian tuliskan fungsinya sendiri-sendiri, baru kalian panggil nanti di akhir-akhir juga bisa. Nah, ini salah satu keuntungan
fungsi. Kemudian manfaatnya apa? Modularitas yang pertama, di mana memisahkan kode untuk menghitung luas persegi menjadi fungsi terpisah, sehingga kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, tadi, jadi fungsinya kode untuk penghitungannya ada di atas sendiri. Jadi ketika mau dipanggil atau kita mencari, ini rumusnya mana sih? Nah, itu sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah dituliskan. Kemudian reusability. Fungsi ini juga bisa digunakan kembali untuk menghitung luas persegi dengan sisi yang berbeda. Jadi kalau nanti kita mau menghitung dengan angka yang berbeda dengan menggunakan fungsi ini, yang penting rumusnya kita sudah buat. Tinggal kita panggil rumusnya, kemudian kita masukkan inputan atau nilai parameter yang berbeda. Itu bisa. Yang terakhir adalah maintainability, mudah dirubah dan perbaikan kode jika diperlukan. Karena misalkan kita untuk luas persegi panjang yang akan kita hitung adalah 5 luas peta atau lebih dari 3 dengan angka yang berbeda. Rumusnya tetap satu. Nah, kalau rumusnya salah maka tinggal ganti rumusnya saja. Sudah langsung kita menuju ke fungsinya. Kalau misalkan fungsinya salah. Tapi kalau kita tidak menggunakan fungsi, kemudian rumusnya ditaruh satu-satu setiap kode, maka ketika ada yang salah itu harus cari kodenya ada di mana. Nah, itu manfaat dari penggunaan fungsi. Jadi fungsi itu blok yang digunakan untuk membuat sebuah fungsi di mana nanti bisa dipanggil. Nah, fungsi itu dapat menyimpan nilai parameter dan menerima input parameter dan bisa menghasilkan output atau nilai balik. Itu garis besar dari penjelasan tentang fungsi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur. Prosedur ini mirip dengan fungsi, bedanya tidak menghasilkan nilai baik. Artinya kalau kita berurusan dengan angka dan rumus, kita pakai fungsi. Tapi kalau kita tidak berurusan dengan angka yang harus ada nilai baliknya, ya kita pakai prosedur. Nah, prosedur ini digunakan untuk melakukan tugas sesuatu atau tugas tertentu. Contoh, kita akan membuat prosedur pencetakan pesan. Kodenya akan seperti ini. Nah, ini kita akan cetak pesan, kita ini tak memanggil prosedur. Cara deklarasi prosedurnya seperti ini. Nah, kita coba telaah lebih detail. Nah, ini statement ini public void cetak pesan ini merupakan deklarasi atau sintaks atau kode untuk mendeklarasikan prosedur dengan nama cetak pesan. Nah, prosedurnya ini. Prosedur yang akan kita buat adalah prosedur cetak pesan. Di mana prosedur cetak pesan ini menerima satu parameter pesan, ini parameter pesan dengan tipe data string. String itu berarti karakter. Kemudian kode di bawahnya setelah prosedurnya ada, maka tinggal nanti ditampilkan atau dicetak pesannya ke konsol atau ke tampilan programnya. Kodenya ini system.out.printin. Nah, apa yang akan dicetak ya pesan ini. Nah, setelah prosedur itu sudah dideklarasikan, kemudian sudah ada fungsi juga atau prosedur untuk menampilkannya, maka kita tinggal panggil prosedurnya lewat ini, cetak pesan. Pesannya akan ditampilkan apa? Selamat datang. Nah, ini cetak pesan selamat datang untuk memanggil prosedur cetak pesan dengan parameter selamat datang. Parameter atau pesan yang ingin disampaikan selamat datang. Nah, kita uji coba. Baik, ini merupakan kodenya atau kita uji coba kodenya. Mana Bapak sudah menuliskan kodenya. Nanti kalian bisa ikuti untuk penugasan seperti ini. Nah, kita akan membuat tadi prosedur. Prosedurnya kita buat di sini. Nah, ini deklarasi prosedur. Kita akan membuat prosedur cetak pesan yang menerima parameter pesan dengan tipe data string atau tipe data karakter. Kemudian setelah prosedurnya dibuat, nanti kita tinggal cetak prosedurnya. Nah, ini prosedur
sudah dibuat. Ini sudah dibuat prosedurnya. Nah, kalau kita ingin menggunakan prosedur yang sudah dibuat di awal, kita tinggal panggil. Cara panggilnya ini karetnya cetak pesan. Nah, ini dituliskan ulang di sini. Nah, ini cetak pesan. Kemudian parameter yang akan kalian tampilkan apa? Selamat datang dunia pemrograman. Kemudian kita mau panggil lagi, mau gunakan prosedur yang sama dengan pesan yang berbeda atau parameter yang beda, kita panggil lagi, kemudian kita masukkan parameternya yang berbeda. Maka ketika dikompil akan muncul ini. Nah, kalau kalian mau buat pesan yang lain pun dengan prosedur yang sama, ini bisa. Nah, itu merupakan salah satu praktek penggunaan atau implementasi penggunaan prosedur dalam pemrograman. Oke, kita lanjut. Apa manfaat dari prosedur? Di mana modularitasnya secara modularitas itu bermanfaat karena kodenya dipisah sehingga kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Kemudian bisa digunakan, tadi kita sudah praktekkan, mau pakai satu kali prosesnya, mau dipakai 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak terbatas. Dan mudah dirubah ketika diperlukan. Begitu penjelasan tentang fungsi dan prosedur. Kesimpulannya, fungsi dan prosedur ini merupakan dua alat penting dalam pemrograman mobil yang akan membantu kalian untuk membuat kode yang modular. Modular itu terpisah, kemudian terstruktur, mudah dicari, dan mudah dipahami atau mudah diganti. Tipsnya, kalau kalian ingin menggunakan fungsi atau prosedur, gunakanlah ketika kalian butuh kode yang modular dan terstruktur. Kemudian hindari duplikasi kode yang menggunakan fungsi dan prosedur. Kalau sudah ada fungsi satu, jangan buat fungsi yang lain yang sama. Nah, rumusnya satu, tapi kalau fungsinya mau digunakan berkali-kali boleh. Tapi fungsinya dengan fungsi yang sama ya cukup satu saja. Luas persegi ya kalian buat fungsinya satu saja. Jangan buat luas persegi 1, luas persegi 2, luas persegi dengan rumus yang sama. Nah, salah satu fungsi dari adanya fungsi tadi kan untuk modular tadi. Sehingga bisa digunakan di berbagai macam kebutuhan dengan rumus yang sama. Kemudian gunakan parameter dan nilai balik untuk passing data ke dan dari fungsi dan prosedur. Perhatikan lingkup variabel saat menggunakan prosedur. Jangan sembarangan. Begitu teman-teman. Kemudian untuk tugas silahkan buat kode program menghitung luas persegi. Kodenya sama dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Tinggal kalian buat ulang. Baik itu luas persegi untuk praktek fungsi dan cetak pesan. Untuk praktek prosedur, kodenya bisa kalian tulis ulang sama persis boleh dengan apa yang saya buat tadi kodenya, tapi yang harus kalian ganti adalah parameternya, nilai dari parameternya. Kalau tadi Bapak memasukkan nilai 5, jangan ada yang masukkan nilai 5. Kemudian kalimat pesannya tadi sudah selamat datang, jangan masukkan pesan selamat datang atau sama persis dengan apa yang Bapak buat parameternya. Kalau ada yang sama, berarti mereka atau kalian tidak mengerjakan tugas, hanya kopas saja atau screenshot saja. Hasil coding seperti biasa, kalian copy, kemudian compile, kemudian hasil programnya di screenshot seperti kemarin, dan disatukan dalam PDF, kemudian diupload di Adlink. Jangan lupa diberi nama dan NIM masing-masing. Terima kasih, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu, kerjakan tugas dengan baik, pahami materi dengan baik, semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.